Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Sahabat, hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam berdasarkan Quran dan hadits, jadi simak baik-baik ya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru kami. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang menjadi bapaknya umat manusia. Ia merupakan makhluk sempurna, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Berdasarkan surat Syad ayat 71 dan 75, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Setelah Allah menyelesaikan dan menyempurnakan bentuknya, Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Adam. Disebutkan dalam Al-Quran, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud." Quran Surah Syad ayat 71 dan 72. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sejak awal sudah dalam keadaan lengkap dan sempurna. Dia menciptakannya berikut akal dan kemampuan bicaranya. Sehingga manusia pertama ini memahami apa yang dikatakan kepadanya dan memberikan jawaban yang sesuai dengannya. Hal itu sebagaimana yang diungkap dalam salah satu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan At-Tirmidzi berikut ini. Tatkala Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh kepadanya, Adam kemudian bersin, lalu mengucap, "Alhamdulillah." Ia memuji Allah berkat perkenannya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rahimakalah ya Adam, Allah merahmatimu Adam. Pergilah engkau kepada para malaikat yang di antara mereka ada yang sedang duduk. Lalu ucapkanlah Assalamualaikum." Para malaikat pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Setelah mengucap salam, Adam kembali kepada Tuhannya. Dan Tuhan menyampaikan, "Itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan keturunanmu di tengah mereka." Hadits riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadits ini dijelaskan, Nabi Adam alaihissalam sejak awal mula diciptakan, sudah mampu berjalan, mampu mendengar, berbicara, bersin, berpikir, dan mampu memahami pembicaraan. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, sambil mengepalkan kedua tangannya, "Pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki." Adam menjawab, "Aku memilih tangan kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang diberkahi." Kemudian Allah membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat Adam dan keturunannya. Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak keturunanmu." Dan ketika itu di antara mereka ada seorang lelaki yang cahayanya paling cerah di antara yang lain. Maka Adam pun bertanya, "Wahai Tuhanku, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah anakmu Daud, dan aku telah menulis untuknya umur 40 tahun. Nabi Adam berkata, "Ya Allah, tambahkan umurnya." Allah berfirman, "Itu telah aku tuliskan untuknya." Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, kalau begitu aku berikan 60 tahun umurku untuknya." Allah berfirman, "Itu adalah hakmu." Setelah Allah menciptakan Nabi Adam secara sempurna, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Dikisahkan di dalam Al-Quran. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda, seluruhnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Semua nama-nama ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam, sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Nabi Adam alaihissalam menguasai semua nama-nama tersebut, Allah hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam kepada para malaikat, sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mereka sebelumnya. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Ternyata, ketika malaikat itu diuji untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah tunjukkan kepada mereka, mereka tidak mampu melakukannya karena Allah tidak pernah mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Lalu, Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Nabi Adam pun mulai menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya.
Ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan?" Allah memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya langsung kepadanya, dan juga mengajarkan segala sesuatu langsung kepadanya. Kemuliaan berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah diperintahkannya para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Allah berfirman, "Bersujudlah kamu kepada Adam." Ketika Allah bertitah kepada para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam, maka mereka semua pun bersujud. Namun, ada satu di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombong, yaitu iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Walaupun si iblis ini bukan dari golongan malaikat, namun ia tetap harus mematuhi perintah Allah, karena ia juga tinggal bersama para malaikat. Melihat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis beranggapan bahwa sesuatu yang tercipta dari api lebih baik daripada sesuatu yang diciptakan dari tanah. Padahal, apabila kita bandingkan, sesungguhnya tanah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada api. Tanah mengandung unsur kelembutan, kelenturan, ketenangan, dan perkembangan. Sementara api mengandung unsur kekasaran, kecepatan, dan membakar. Setelah kejadian itu, Allah mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah berkata kepada iblis, "Turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Keluarlah darinya, surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat." Hukuman yang diterima oleh iblis bukan hanya semata-mata karena iblis merendahkan Nabi Adam, tetapi juga disebabkan dia membangkang perintah Allah. Dari kisah ini sesungguhnya kita belajar bahwa ketika hendak melaksanakan suatu perintah maka bukan hanya perintahnya yang kita lihat, tetapi juga siapa yang memberikan perintah. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah sampai hari kiamat. Hal itu membuat kedengkian iblis kepada Nabi Adam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan tangguhan umur hingga hari kiamat tiba. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan anak cucu Adam dari jalan yang benar agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik. Tujuannya agar mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Iblis berkata kepada Allah, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Kemudian Allah menjawab, "Keluarlah kamu darinya, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, Allah kembali kepada Nabi Adam. Melihat Nabi Adam berjalan-jalan sendiri di surga, Allah hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam di surga. Suatu ketika Nabi Adam ditimpa rasa kantuk kemudian ia tertidur. Ketika ia tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek dan paling bengkok, lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah telah mengeluarkan iblis dari surga dan menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di surga. Lalu Adam pun berjalan-jalan sendiri di surga tanpa seorang istri yang menemaninya. Kemudian ia tertidur sejenak lalu terbangun. Tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya padanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita."
Adam bertanya, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapakah namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya kembali, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Menurut versi yang lain, Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Adam memasuki surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada mulanya Nabi Adam ditimpa rasa kantuk. Lalu ketika ia tertidur maka Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan menambalnya dengan daging. Lalu Allah menjadikan istri Nabi Adam dari tulang rusuk tersebut, yaitu Hawa. Dia adalah seorang wanita yang sempurna yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam agar ia merasa tenang hidup bersamanya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat Hawa telah berada di sampingnya. Maka Nabi Adam pun berkata, "Oh dagingku, darahku, dan istriku." Adam pun merasa tenang dan tentram bersamanya. Setelah Allah menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tentram di dalam diri Nabi Adam, maka Allah berfirman kepada mereka, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lalu, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Kisah tipu daya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menguji Nabi Adam dan Hawa dengan satu buah larangan yaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon itu. Yang jelas nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasa kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada di dalam surga. Namun, Allah memberikan peringatan keras kepada keduanya. Ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam beserta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya, di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari." Iblis yang saat itu telah diusir dari surga, semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua agar dikeluarkan dari surga. Singkat cerita, iblis mulai membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua. "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga." Iblis menamakan pohon itu dengan nama, pohon Huldi, pohon keabadian, agar Nabi Adam dan Hawa semakin tergoda. Iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon Huldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat." Tidak diketahui bagaimana cara iblis bisa membisikkan kepada Nabi Adam dan istrinya di surga. Apakah iblis menyusup ke dalam surga, atau sebatas melewatinya, atau menggodanya dari luar pintu surga, atau dari bawah langit? Yang jelas, iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka diusir dari surga sebagaimana ia juga diusir dari surga. Iblis mengetahui bahwa manusia menyukai harta dan keabadian. Oleh karena itu, iblis menjanjikan harta dan keabadian bagi mereka berdua jika memakan buah tersebut. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tergoda untuk memakan buah tersebut. Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam. Hawa jugalah yang mendesak Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka baru saja mencicipi buah tersebut, aurat mereka langsung tersingkap. Karena merasa malu, akhirnya mereka tutupi aurat mereka dengan dedaunan di dalam surga. Dikisahkan di dalam Al-Quran, ia setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Quran Surat Al-Araf ayat 22.
Ibnu Abbas mengatakan bahwa dedaunan yang digunakan untuk menutupi aurat mereka adalah daun pohon tin. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahwa setelah Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, maka auratnya tersingkap. Lalu, beliau keluar dari surga dan menemui sebatang pohon. Lalu, pohon itu memegang ubun-ubunnya dan Tuhannya memanggil, "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?" Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat." Kemudian, Allah memanggil mereka berdua dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Mendengar teguran itu, Nabi Adam dan Hawa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan dalam Al-Mustadrak, Ibnu Abbas menceritakan, Adam bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah aku telah engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau juga telah meniupkan ruhmu kepadaku?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah jika aku bersin engkau mengucapkan, semoga Allah merahmatimu, dan rahmatmu mendahului murkamu?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau telah menuliskan bagi diriku untuk melakukan hal kesalahan ini?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bila aku bertaubat apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Allah berfirman, "Benar." Dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Nabi Adam dan Hawa mengucapkan sebuah kalimat dalam surah Al-Araf ayat 23. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Adam dan Hawa mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka dan upaya untuk kembali kepadanya. Allah pun menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kisah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat dari Nabi Adam dan Hawa. Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Maka Allah memerintahkan mereka semua untuk turun dari surga dalam Al-Araf ayat 24. "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Hari diturunkannya Nabi Adam beserta istrinya Hawa adalah hari Jumat. Dan hari itu adalah sebaik-baiknya hari. Mengenai di mana tempat Nabi Adam dan Hawa diturunkan maka terdapat banyak versi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di wilayah bernama Dahna yaitu terletak di antara kota Taif dan Mekah. Ada yang mengatakan di India dan ada pula yang mengatakan diturunkan di Syafa. Demikian pula Hawa juga terdapat banyak versi cerita mengenai di mana ia diturunkan. Ada yang mengatakan ia turun di Jeddah, ada pula yang mengatakan di Marwa. Selain Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, Allah juga menetapkan bahwa mereka berdua beserta keturunannya akan tinggal di bumi, wafat di bumi, dan juga dibangkitkan di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 25. "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan." Kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Nabi Adam dan istrinya, Hawa, telah diturunkan dari surga ke bumi. Mereka telah berpindah dari negeri yang penuh kebahagiaan menuju negeri yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kepenatan, kekeruhan, usaha, perjuangan, ujian, dan cobaan. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi badan tidak lebih dari 60 hasta. Sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Nabi Adam berada di bumi, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah Allah. Allah berkata kepada Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan arsiku. Pergilah ke tempat itu dan bangunlah sebuah rumah untukku, lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut seperti para malaikat bertawaf di arsiku." Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepada Adam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan cara manasik. Disebutkan pula bahwa setiap jejak kaki Nabi Adam kelak akan menjadi suatu negeri di kemudian hari.
Makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam di bumi adalah makanan yang dibawa oleh Jibril yaitu 7 biji gandum. Nabi Adam bertanya, apakah ini? Jibril menjawab, ini berasal dari pohon terlarang yang dulu engkau dilarang untuk memakannya tetapi engkau tetap memakannya. Adam bertanya, lalu, apa yang harus aku perbuat dengan ketujuh biji gandum ini? Jibril menjawab, tanamlah biji tersebut di tanah. Lalu Adam pun menanamnya. Setiap biji yang ditanam dari biji tersebut tumbuh menjadi 100.000 biji. Lalu Nabi Adam memanennya, menumbuknya, menggilingnya, mengadoninya, dan membuatnya menjadi roti. Akhirnya Adam memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras. Adapun pakaian yang pertama kali mereka kenakan berasal dari bulu domba. Awalnya Adam menyembelih domba tersebut, lalu ia memintalnya, dan menenunnya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya, dan baju serta kerudung untuk Hawa. Setiap kali Hawa mengandung maka ia akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putrinya dari kembaran anak laki-laki yang lain, dan seterusnya. Adapun menikah dengan saudara kembarnya sendiri tidak diperbolehkan pada saat itu. Para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Adam dan Hawa sudah memiliki anak ketika mereka di surga. Ada yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa hanya memiliki anak ketika di bumi. Ada pula yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa telah memiliki anak ketika mereka di surga, yaitu Kabil dan saudara perempuannya. Wallahu alam. Kisah singkat anak Nabi Adam. Setelah berlangsung lama Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, maka Nabi Adam hendak menikahkan anak-anaknya. Saat itu anak yang hendak dinikahkan oleh Nabi Adam adalah Kabil, Habil, beserta saudara kembar dari masing-masing keduanya. Habil hendak menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih cantik. Sementara Kabil tidak terima dan hendak menjadikan saudara perempuannya itu sebagai istri untuk dirinya sendiri. Nabi Adam memerintahkan Kabil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil, namun Kabil menolak. Lalu Nabi Adam memerintahkan Kabil dan Habil untuk berkurban, sementara Nabi Adam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu, mereka berdua pun pergi berkurban dengan membawa kurbannya masing-masing. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk, karena ia adalah seorang peternak. Sedangkan Kabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing, maka tiba-tiba api dari atas menyambar kurban milik Habil. Ini pertanda bahwa kurban Habil diterima. Sementara kurban milik Kabil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda kurban milik Kabil ditolak. Melihat kurban miliknya tidak diterima sementara kurban Habil diterima, maka Kabil pun marah dan berkata, aku akan membunuhmu agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara kembar perempuanku. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dalam versi cerita yang lain dikisahkan bahwa Nabi Adam merasa gembira dengan kurban kedua anaknya tersebut, dan merasa senang dengan diterimanya kurban Habil. Sementara kurban Kabil tidak diterima. Kabil berkata kepada Nabi Adam, Allah menerima kurbannya, karena engkau mendoakannya dan tidak mendoakan aku. Padahal Nabi Adam mendoakan kedua bersaudara tersebut. Pada suatu malam Habil pulang terlambat dari menggembala. Maka Adam meminta Kabil untuk mencari tahu mengapa ia terlambat pulang. Ketika Kabil berangkat dan bertemu dengan Habil, maka ia mengabarkan kepada Habil, kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak diterima. Maka Habil menjawab, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Mendengar jawaban tersebut, Kabil murka. Akhirnya ia memukul Habil dengan besi yang ia bawa hingga terbunuh. Pada cerita versi lain ada yang mengatakan bahwa Kabil membunuh Habil dengan batu yang dipukulkan di kepala Habil yang sedang tidur. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti yang dilakukan binatang buas hingga Habil meninggal dunia. Wallahu alam. Setelah Kabil membunuh Habil, maka ia membawa di atas pundaknya selama 1 tahun. Versi lain ada yang mengatakan 100 tahun. Hingga akhirnya Allah mengirim 2 ekor gagak yang bersaudara. Kedua burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut membunuh yang lain. Setelah ia membunuhnya lalu ia turun ke bumi, menggali tanah, dan melemparkannya serta mengubur dan menimbunnya ke dalam tanah. Ketika Kabil melihat burung tersebut maka ia berkata, duh celaka aku, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini agar bisa mengubur mayat saudaraku ini.
Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak tadi. Ia mulai menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya ke dalam tanah. Mendengar kabar kematian Habil, Nabi Adam pun bersedih. Kemudian Allah memberi kepada Nabi Adam anak yang bernama Syits. Syits artinya adalah pemberian Allah. Nabi Adam dan Hawa memberinya nama Syits karena ia terlahir setelah terbunuhnya Habil. Kisah Nabi Adam wafat dan wasiat kepada anaknya. Telah dituliskan bagi Nabi Adam baginya umur 1000 tahun. Ketika Adam akan meninggal dunia, ia berpesan kepada anaknya, Syits. Adam mengajarkan kepadanya waktu-waktu siang dan malam serta mengajarinya ibadah di waktu itu. Adam juga memberitahu kepadanya bahwa akan terjadi topan setelah itu. Ketika Nabi Adam menghadapi sakaratul maut, maka ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku sangat ingin sekali mencicipi buah surga." Maka mereka mulai pergi mencarikan buah surga untuk ayahnya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan dan kapas yang dibubuhi minyak wangi untuk Nabi Adam, dan juga membawa kapak, sekop, serta cangkul. Para malaikat tersebut berkata kepada anak-anak Adam, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapak kami sakit, dia ingin makan buah dari surga." Para malaikat berkata, "Pulanglah, karena ajal bapak kalian telah tiba." Beberapa saat kemudian, para malaikat sampai. Hawa yang melihat dan mengenali mereka langsung berlindung kepada Nabi Adam. Adam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku. Aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan para malaikat Tuhanku itu." Lalu para malaikat mulai mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya, membuat liang lahat di kuburnya, dan mensyalatinya. Kemudian mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Nabi Adam di dalamnya dan meletakkan bata di atasnya. Lalu, mereka keluar dari kubur dan menimbunnya dengan batu. Mereka berkata, "Wahai anak turun Adam, ini adalah sunnah kalian." Pada saat Nabi Adam wafat, matahari dan bulan sempat mengalami gerhana selama 7 hari 7 malam. Selang 1 tahun Nabi Adam meninggal dunia, maka Hawa pun juga meninggal dunia. Dalam versi lain dijelaskan, ketika malaikat maut datang maka Nabi Adam berkata padanya, "Kamu terburu-buru, aku telah diberi umur 1000 tahun. Malaikat menjawab, "Tidak, tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud, wallahu alam bisawab." Nah begitulah cerita singkat tentang Nabi Adam dari mulai diciptakan hingga wafat di bumi. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya, agar kami semangat membuat konten Islami seperti ini untuk kalian. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.